Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama belajar hari ini. Perhatikanlah keajaiban-keajaiban Tuhan. Boleh sama-sama katakan dengan saya, perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. 1, 2, 3. Perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Sekarang bilang sama kanan kirinya, perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Sambil senyum ya, jangan kasih bogem kita. Coba bilang sambil kasih senyum, bilang begini, perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Oh haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, jujur saudara, kita harus benar-benar terbuka, harus benar-benar jujur bahwa sebetulnya keajaiban-keajaiban Allah itu ada di dalam hidup kita, itu ada di sekitar kita. Seringkali kita tidak memperhatikan, yang kita perhatikan hanya masalahku, sakitku, kesulitanku, aduh sengsaraku ya Tuhan. Sehingga yang terjadi kita semakin lemah, yang terjadi kita semakin merasa putus asa, yang terjadi kita semakin merasa tidak ada harapan. Tapi saudara, perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah dalam hidup kita. Maka kita yakin kita akan melihat Allah yang besar selalu bersama-sama dalam hidup kita. Katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara, orang bilang bahwa hidup itu seperti roda, katanya saudara. Orang dunia di sana bilang hidup itu seperti roda, ada kala di bawah, ada kala di atas, saudara. Tapi saya mau bilang, kalaupun hidup itu seperti roda, tenang saja saudara. Kalau saudara ada di atas, Bapak saudara, Bapak kita di surga akan ganjel roda itu. Sehingga roda itu gak berputar dan kita akan tetap di atas. Haleluya saudara. Oleh karenanya saudara, tapi firman Tuhan saya meyakini Ulangan 28. Tuhan yang memberkati kita menjadi kepala dan bukan ekor. Selalu naik dan bukan turun. Asal kita tetap pegang teguh apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup kita semua. Saya mau ajak kita semua untuk membaca satu ayat saja dari Ayub pasal 37 ayat 14. Bolehkah kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Kita akan baca ayat ini yuk sama-sama. 1, 2, 3. Berilah telinga kepada semuanya itu. Hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Sekali lagi yuk Pak, 1, 2, 3. Berilah telinga kepada semuanya itu. Hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Amin saudara. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat ini merupakan nasihat dari sahabat Ayub yang bernama Elihu saudara. Dan ini ditujukan khusus kepada Ayub. Kenapa? Karena saat itu Ayub tertimpa satu masalah yang besar. Mengalami musibah yang besar. Dan saudara, itu yang membuat Ayub mengeluh kepada Tuhan. Saudara, saya pikir sesuatu yang lumrah, sesuatu yang manusiawi. Ketika kita merasa sakit saja, kita seringkali berkata, aduh sakit. Benar ya Pak, Ibu, ketika kita mungkin kesandung saudara. Di jalan, lagi jalan, tiba-tiba ada batu, kita nggak lihat gitu saudara. Kita terantuk, kaki kita terantuk batu saudara. Apa yang saudara alami? Apa yang saudara akan teriakan? Pastikan aduh gitu kan ya Pak. Gak ada yang kesandung batu, oh haleluya puji Tuhan, kan gak ada ya Pak. Biar kita sering tiap hari di gereja juga saya pikir gak begitu saudara. Kita akan pasti merasa sakit, aduh sakit saudara. Tapi saudara, apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Elihu maksudkan kepada Ayub, gak hanya seperti itu. Ternyata dalam segala keadaan susah Ayub mengeluh dari hari ke hari saudara. Bahkan dia mengutuki hari kelahirannya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Ayub pasal 1, Ayub dikenal Tuhan sebagai orang yang saleh, orang yang jujur. Orang yang jauh dari kejahatan saudara. Tapi kemudian diceritakan bahwa di ayat yang ketiga saudara.
Ayub yang begitu banyak memiliki harta kekayaan itu saudara. Ada onta, ada lembu, ada kambing saudara. Dan banyak kekayaan lainnya. Sehingga Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wih, keren banget Bapak Ibu Saudara. Ayub orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur saudara. Saya pikir berapa banyak saat itu orang-orang yang ada, mungkin gak sebanyak sekarang saudara. Sekarang banyak orang-orang yang memang kaya luar biasa gitu saudara. Tapi pada zaman itu Ayub terkaya di sebelah timur. Gak main-main artinya saudara. Kekayaannya banyak. Anaknya 10, istrinya 1. Saudara, ada orang kaya nambah istrinya. Tadi 1 jadi 2. Ayub gak gitu. Berlimpah hartanya, istri tetap 1. Amin suami-suami. Kagak ada aminnya nih. Amin ya Pak ya. Tetap 1. Semakin diberkati Tuhan tetap 1. Anak boleh nambah. Haleluya, gereja kita juga dipenuhi oleh jiwa-jiwa dari biologis saudara yang lahir dari kelahiran jemaat Tuhan. Dan ini semakin kita diberkati. Saya melihat Bapak Ibu punya anak 1 nambah lagi 2. Punya anak 2 nambah lagi 3 saudara. Punya anak 3, aduh Pak Pendeta belum dapat yang laki. Nambah lagi saudara yang kasih Tuhan. Nongol si Butet saudara yang kasih Tuhan. Aduh repot juga ya Bu ya kalau kayak gini ya Bu ya. Jadi nambah lagi gak kira-kira anak yang kelima gitu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Kita boleh menambah terus apa yang Tuhan berikan. Tapi saudara kita harus tetap pegang teguh pada perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu, memang Ayub memiliki banyak kekayaan. Tapi di ayat-ayat selanjutnya Tuhan izinkan iblis untuk mengambil semuanya. Perhatikan sama-sama. Tuhan izinkan iblis untuk mengambil semuanya. Dan Tuhan katakan asal jangan kau ambil jiwanya. Ini artinya sebuah keadaan bisa berbalik saudara 180 derajat. Yang tadinya terkaya menjadi termiskin. Yang tadinya Ayub sehat, Ayub menjadi sakit saudara. Ayub yang tadinya punya anak, anaknya mati semua. Sudah bayangkan orang yang gak punya anak kayaknya gimana gitu saudara yang kasih Tuhan. Dan ini yang dialami juga oleh Ayub saudara. Ayub kehilangan anak-anaknya. Ayub sangat mengasihi anak-anaknya. Alkitab juga mencatat ketika ada anak-anaknya yang malam berpesta pora. Ayub besok pagi datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan dia katakan jangan sampai anakku berbuat jahat di mata Tuhan. Dan dia mempersembahkan korban sebagai mohon pengampunan atas apa yang terjadi atas anaknya. Begitu sayangnya Ayub kepada anak-anaknya. Tapi anak-anaknya diambil juga saudara oleh iblis atas seizin Tuhan. Dan bukan hanya itu, istrinya yang satu-satunya pun meninggalkan Ayub. Ayub dalam keadaan sakit, Ayub dalam keadaan tubuh yang menderita saudara. Bahkan dia harus duduk di atas bara api karena keadaan sakitnya yang sangat gatal. Mungkin hari-hari ini zaman modern sekarang diprediksi Ayub sakit kanker kulit saudara yang kasih Tuhan. Dia harus pakai pecahan beling untuk menggaruk lukanya. Karena begitu gatal, menggerogoti tubuhnya. Tapi lihat saudara, dalam kondisi ini pun Ayub dirasa Elihu mengeluh sama Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan mau bilang begini. Kalaupun engkau punya masalah dan engkau mengeluh, ada satu perkara yang jauh lebih indah daripada mengeluh. Yaitu datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, satu quotation bilang begini. Jika kamu merasa bebanmu lebih berat daripada yang lain, itu karena Tuhan melihatmu lebih kuat daripada yang lain. Haleluya saudara. Lihat Pak, Bu. Kalau engkau merasa bebanmu lebih berat dari yang lain. Kenapa ini ditanggung sama saya? Kenapa sakit penyakit seperti ini datang menimpa saya? Saudara, yakinlah bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu tidak akan pernah melebihi batas kekuatan kita. Dan kalaupun Tuhan izinkan, itu semua terjadi dalam hidup Ayub. Saya yakin Pak, Ayub memang kuat menghadapi segala sesuatu. Tapi dalam keadaannya hari-hari memang Ayub mengeluh. Tapi Ayub kembali diajar. Daripada mengeluh, tidak membuat hidupmu lebih baik. Ada satu perkara
Yaitu perhatikanlah keajaiban Tuhan yang membuat hidupmu jauh lebih bahagia, damai, sejahtera. Dan ada lagi saudara, saya diberkati saudara. Terkadang kita menganggap hidup orang lain itu lebih enak. Dia enak. Dia mah lebih luar biasa Tuhan. Loh dia gak ke gereja rajin aja begitu. Tuhan kaya, mobil ganti lagi. Padahal mobil yang lama masih bagus. Udah ganti lagi Tuhan. Tuhan dia Tuhan. Loh saya mah apa katanya saudara. Mobil ini udah butut Tuhan. Gak ada yang bisa buat gantinya. Saudara lihat. Kita merasa orang lain lebih enak kayaknya. Sehingga kita mulai mengeluh saudara. Padahal mungkin saja dia lebih sulit dari hidup saudara. Hidupku saudara. Hanya saja apa katanya? Dia tidak mengeluh. Tengok kanan tengok kiri. Coba lihat senyuman sebelahmu. Apakah senyum kebahagiaan? Apakah senyum penderitaan? Saudara kasih itu. Saudara, kita mungkin mudah mengeluh hari ini. Aduh, kebanyakan saudara. Tapi belajarlah untuk selalu memperhatikan. Perhatikan Pak. Keajaiban Tuhan itu besar atas hidup kita. Saudara, saya mau kasih kesaksian lagi. Ini adalah bengkel Toyota yang ada di Sunset Road, Bali, dekat Kuta, saudara. Ini yang saya alami. Saudara tahu, waktu saya masuk dari Ketapang ke Gilimanuk, saudara. Dalam perjalanan menuju Tanah Lot itu cukup panjang, ada sekitar 5 jam atau 6 jam lah karena macet. Dan dalam perjalanan itu tiba-tiba di tengah jalan saya mendengar, kok suara bunyi gak enak nih di mesin saya. Di ban apa di mesin? Saya buka kaca, di ban apa di mesin? Dan saya pastikan itu suara ada di depan. Udah malam saudara, tanggung. Mau ke bengkel udah pada tutup, saudara yang kasih Tuhan. Dan saya lanjutkan saja perjalanan. Saya pikir dalam nama Yesus, sampai di hotel di Tanah Lot saudara, itu mesinnya, widih, kayak mesin odong-odong gitu saudara yang kasih Tuhan. Waduh gawat ini saya bilang, udahlah saya matikan, saya istirahat karena memang lelah. Saudara, dalam doa saya malam itu saya bilang, Tuhan ini harus ke bengkel. Tapi kalau lihat jadwal, kayaknya mesti kesini susah. Saudara, waktu kami keluar pagi itu saudara, Roh Kudus ingatkan masuk saja bengkel supaya lebih aman. Bapak Ibu tahu, dalam perjalanan saya menuju ke Kuta dari Tanah Lot saudara. Pak, saya mampir ke sebuah rumah makan untuk makan pagi anak-anak saudara. Dan saya buka Google Maps bengkel yang paling dekat dengan posisi saya sebelum saya sampai ke Kuta. Bapak Ibu tahu, itu suara mobil yang keras, suara luar biasa. Dan akhirnya di Google Map itu saya menemukan ini loh, bengkel Toyota saudara. Dan saudara hanya berjarak sekitar 5 menit dari tempat saya makan. Saya bilang sama istri dan anak-anak, kita ke bengkel dulu ya, kita benerin dulu ini mobil. Saudara, waktu masuk bengkel, saya coba mau daftar. Pak, penuh banget nih Pak. Kalau enggak hari ini besok kayaknya Pak. Denger gitu, sedih juga saudara. Saya bilang, Pak, mobil saya udah ada di depan. Saya dalam perjalanan liburan di Bali, saya bilang bisa enggak tolong bantu. Iya Pak, tapi ini kami juga lagi habis liburan Hari Raya Kuningan dan Galungan. Jadi para teknisi belum full. Kami juga para customer service juga belum full. Makanya Bapak lihat sendiri kami hanya berdua dan menangani banyak customer. Waduh bahaya nih dalam hati saudara. Saya bilang ya udah Pak tolong usahakan bisa nggak Pak. Dia bilang iya Pak tapi nggak janji ya Pak. Bingung saudara. Akhirnya saya putuskan ya udah deh nggak jadi deh. Saya bilang begitu saudara. Dan saya kembali ke mobil. Dan saudara tahu ketika saya kembali ke mobil istri anak-anak saya ada di mobil. Tiba-tiba saya melihat indikator aki udah menyala saudara kasih Tuhan. Waduh gawat ini rupanya bagian dinamonya nih gak bener nih saudara yang kasih Tuhan. Dan ketika saya lihat indikator nyala saya majukan mesin, saudara saya majukan mobil saya saudara dan kemudian saya mulai jalan.
udah mulai terasa ngempos saudara. Saya mundurin lagi, saya turun, saya bilang, Mi udah dah kita turun aja, ini udah gak bener. Saya matikan mesin, saya masuk dan saya bilang ke customer service, Pak saya jadi service, udah kalau gak jadi hari ini besok gak apa-apa. Nanti saya pulang saja naik Grab ke hotel. Saya bilang begitu saudara kasih Tuhan. Dan ketika customer service itu saudara sedang melayani yang lain saudara, ya dia bilang ya Bapak tunggu. Ada seorang dari customer service saudara bagian VIP saudara, keren juga tuh bengkel saudara. Jadi Toyota ada punya bagian VIP-nya juga saudara. Dia datang ke saya dan bilang, Pak bisa dibantu Pak? Dia bilang iya, saya cerita dan saudara dia bilang mana mobil Bapak? Saya register dulu saudara. STNK-nya diminta dan dia register di bagian VIP saudara yang kasih Tuhan. Dan kemudian saudara saya mulai diberikan satu surat dan dia bilang kami usahakan hari ini selesai. Dia bilang begitu saudara. Sebelum jam 5 kami usahakan mobil Bapak sudah selesai. Wih keren banget dalam hati. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan saudara. Haleluya, saya bilang ini pertolongan Tuhan saudara. Dan dia bilang saudara customer service yang ada di VIP itu saudara bilang very important person itu saudara yang mungkin hanya orang-orang member saja yang bisa di loket itu saudara yang kasih Tuhan. Dia bilang Pak kalau Bapak ada di jalan lalu kondisinya seperti itu ini harus diderek, di towing dia bilang saudara. Dan Bapak harus keluarkan lagi biaya towing. Tapi bersyukur Bapak kondisi seperti ini ada di area parkir kami katanya saudara yang kasih Tuhan. Saya bilang wow haleluya. Dan saudara ketika dicek bagian pulinya, saudara pulinya, saya nggak ngerti lah puli itu kayak uli-uli atau apa gitu saudara, tapi itu gambarnya saudara yang perlu diperbaiki katanya saudara. Dan sekitar jam 4:30 saya sudah ditelepon dan bilang, Pak mobil Bapak sudah selesai. Saudara lihat loh, hal yang kelihatannya kok bisa ya. Dalam perjalanan saya makan lalu kemudian saya cek maps dan ternyata dekat dan saya mampir saudara di Toyota service tersebut. Dan kemudian apa yang terjadi gak bisa jalan mobil saya. Dan kemudian diganti saudara. Karena ini penggerak fan beltnya nih saudara. Jadi kalau ininya gak benar fan belt gak muter. Aki gak ngisi. Gak jalan mobilnya saudara yang kasih Tuhan. Jadi hanya barang yang kecil saja. Tapi bisa mempengaruhi yang fatal saudara. Buat mobil saya. Dan luar biasanya. Kok bisa ya? Saya bilang kalau bukan Tuhan yang membawa saudara. Tidak ada sesuatu keajaiban dalam hidup kita. Tapi keadaan apapun, kalau Tuhan yang membawa saudara pada sebuah keadaan tertentu, ada keajaiban-keajaiban Allah di sana. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oleh karena kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan kita Allah yang besar. Nah saudara lihat, Elihu mengingatkan Ayub untuk diam sejenak dan perhatikan keajaiban-keajaiban Allah. Saudara, keajaiban Allah itu bisa dilihat, bisa didengar. Lewat apa? Elihu sampaikan, suara Tuhan bisa didengar lewat guntur yang menunjukkan kekuatannya dan kemegahannya. Aduh, anak saya kalau dengar suara petir, saudara, cerur gitu yang kecil. Dia bingung sendiri, saudara. Dia takut. Apa tuh Bi? Apa tuh Bi? Katanya begitu saudara kasih Tuhan. Saya bilang itu petir, kilat yang menyambar, ada suaranya keras. Udah gak usah takut asal kita di dalam. Saudara, apa respon saudara ketika dengar petir? Aduh hujan ini, hujan lagi nih, waduh saya gak bisa keluar, gimana ini? Gitu saudara, kerjaan terhambat. Apa yang saudara rasakan ketika saudara dengar petir? Apakah saudara berkata terima kasih Tuhan, Engkau masih mengatur alam ciptaanmu, semestamu ini luar biasa. Beberapa hari ini kan kita terkena hujan ya saudara. Terutama di pagi hari kemarin malam hujan deras banget gitu saudara. Dari mulai jam berapa tuh jam 2-an ya saudara sampai pagi. Wow masih hujan lebat. Anak saya Ceris saudara keluar pagi. Aduh kenapa hujan ini Pi katanya. Kita gak bisa kemana-mana katanya saudara yang kasih Tuhan. Hari Jumat ya saudara yang kasih Tuhan. Saya bilang ya gak apa-apa juga. Udah mengucap syukur saja. Kamu tahu beberapa bulan ini gak hujan kan? Kering. Lihat tuh tanaman papi kalau gak disiram kuning. Kalau hujan tanaman jadi subur. Petani jadi gembira. Asyik dapat siraman air dari surga. Sehingga menumbuhkan apa yang ditanam. Nanti apa yang ditanam kita makan. Kan baik. Saudara. Nah saudara dari hal itu kita bisa belajar.
bahwa respon kita menentukan sikap kita hari-hari ini. Keadaan yang terjadi dari respon kita menentukan sikap kita. Respon baik, sikap kita baik. Respon kita buruk, sikap kita juga buruk. Dan Ayub meresponi segala yang terjadi dengan tidak baik sehingga dia mengeluh. Sikapnya mengeluh, sikapnya mengeluh. Oleh karenanya Elihu katakan suara Tuhan bisa didengar lewat guntur yang menunjukkan kekuatan dan kemegahan Tuhan. Bahkan kekuasaan Tuhan juga bisa dilihat ketika Tuhan melepaskan kilat, petir, salju, hujan deras. Dan Tuhan membuat es dengan napasnya. Tuhan mengisi air dalam awan dan mencurahkannya ke atas muka bumi. Jadi hujan, saudara yang kasih Tuhan. Wow Pak, luar biasa bukan? Artinya ada sesuatu yang kau dan saya harus kerjakan. Oleh karenanya begini saudara, bagaimana kita dapat memperhatikan keajaiban-keajaiban Allah saat kita menghadapi pergumulan. Dan kita belajar poin yang pertama adalah diam dalam rencana Allah. Katakan diam dalam rencana Allah. 1, 2, 3. Diam dalam rencana Allah. Saya akan jelaskan poin ini. Diam itu berarti tidak bersuara. Gak berbicara. Diam itu tidak bergerak. Diam itu artinya berada di tempat, tetap di tempat saudara. Jadi dengan kata lain diam itu berarti tidak berkata sepatah pun dan tidak berbuat apa-apa. Pak, apa yang dimaksud diam dalam rencana Tuhan? Bukan berarti diam cicing gitu saudara, diam kayak patung gitu saudara kasih Tuhan. Enggak gitu Pak. Ini dalam rencana Tuhan. Maaf ya Pak, maaf ya Ibu, maaf ya saudara anak-anak muda. Seringkali kalau keadaan gak enak, kita gak bisa diam dalam rencana Tuhan. Padahal Tuhan katakan, Tuhan rancangan Tuhan dalam hidup kita itu rancangan damai sejahtera. Katakan amin saudara. Rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Tapi ketika kita merasa gak enak, kita mulai melangkah keluar dari rencana Tuhan. Ketika kita gak nyaman dalam zona yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita mulai merasa gak nyaman dan kita keluar. Nah yang dimaksud dengan Elihu kepada Ayub adalah dalam keadaan seperti ini Ayub, tetaplah diam. Jangan mengeluh, jangan keluar, jangan berkata apa-apa. Kita bisa semakin salah. Kita semakin salah, semakin banyak ngomong semakin salah saudara. Semakin ngeluh komplain sama Tuhan. Diam, nikmati prosesmu. Diam, jangan pergi kemana-mana. Jangan berbuat apa-apa. Tetap diam dalam hadirat Tuhan. Saudara, untuk diam itu juga bukan perkara yang mudah. Anak saya nomor 3 itu, aduh saudara, gak bisa diem, saudara kasih Tuhan. Sekarang lagi banyak ngomong nih saudara. Nanti miss-missnya yang akan mengajar dia hari Senin besok ini juga, keren ya pasti diajak ngomong terus gitu saudara kasih Tuhan. Saudara gak bisa diem, gak bisa diem ngomong, gak bisa diem bergerak. Bongkar sana, bongkar sini, main sana, main sini. Mutilasi itu mutilasi apa gitu saudara. Itu mainan diprotol-protolin saudara kasih Tuhan. Pak, Bu, gak bisa diem. Ada waktu engkau dan saya harus diem. Saya coba mendisiplin anak ini ketika makan harus diem. Tadinya mbaknya yang ngikutin. Saya bilang, capek lu. Udah kamu duduk. Ya Pak nanti gimana? Udah biarin. Anaknya juga suruh duduk. Nanti kalau dia lapar dia balik lagi nyamperin. Kalau nggak bisa duduk, nggak usah kasih makan. Nggak boleh mainan. Saudara. Dan akhirnya duduk. Hari-hari ini kalau makan dia duduk. Kita nggak perlu jalan-jalan. Dia hanya duduk bareng kita, saudara. Tapi untuk mengkondisikan dia memang nggak mudah Pak. Tapi saudara percayalah begini. Orang yang bisa diam dalam rencana Tuhan. Walaupun terasa menyakitkan. Adalah orang yang akan melihat jalan keluar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi orang yang gak bisa diam dalam rencananya. Tuhan berikan A. Dia bilang gak mau Tuhan. Aku mau B. Dia tidak akan pernah melihat jalan keluar yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tapi tetaplah tinggal diam dalam rencananya. Ada perkara yang indah yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Katakan amin.
Yang kedua, kalau kita lihat di dalam Ayub 37, ayat yang ke-14. Perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Saudara, bagaimana sikap kita untuk bisa memperhatikan keajaiban Tuhan? Hanya diam dalam rencananya, saudara. Dan yang kedua, belajar fokus pada pribadi Allah. Jangan fokus pada masalahnya. Engkau akan melihat betapa besar masalahku. Kalau kita fokus pada masalah kita, tapi belajarlah fokus kepada pribadi Allah, maka engkau akan melihat betapa besarnya Allahku dan betapa kecilnya masalahku. Saudara, untuk bisa fokus juga memang bukan perkara yang mudah. Aduh, susah. Untuk bisa terus memandang Tuhan, aduh. Untuk bisa tetap setia sama Tuhan, wow, sulit Pak Pendeta. Untuk bisa tetap bayar perpuluhan, aduh kurang Pak Pendeta. Saudara, saya kasih contoh gambar. Perhatikan gambar ini. Nah, ini dia saudara. Ini gambar foto anak saya nih saudara, yang ketiga ya saudara, Arvin Joshua. Mungkin kok udah gede gitu saudara ya, karena pandemi gak ketemu-ketemu lah gitu kurang lebih ya saudara, yang kasih Tuhan. Tapi anak saya ikut dalam ibadah raya yang kedua. Tapi kalau di gereja diem, keren banget saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Oh, saya bilang yes, haleluya. Kalau di luar boleh, gak bisa diem. Tapi kalau di gereja duduk yang baik. Oh, siap papi, dia bawa gitar saudara, kasih Tuhan. Nanti ini pelayan musik generasi yang akan datang, haleluya. Saudara lihat matanya, coba lihat matanya. Matanya ngadep kemana saudara? Kayaknya ini ada turunan Enmanya gitu saudara, kasih Tuhan. Niru banget nih sama Oma Ida. Kalau di foto itu mukanya ngadep ke kamera, tapi matanya kagak ngadep ke kamera, saudara kasih Tuhan. Matanya ngadep kemana, kacung? Saya kalau foto sama dia, Arvin sini, lihat sini. Lihat sini, woi, lihat sini. Saya bilang gitu saudara, sampai kesel-kesel juga sih. Itu mata lihat kanan, lihat kiri. Sebentar lihat kamera, lihat kanan lagi saudara. Begitu dicepret-pret, matanya nggak fokus saudara yang kasih Tuhan. Kita tuh kadang begitu. Suruh fokus pada pribadi Allah. Iya fokus. Tapi hatinya lihat yang lain. Itu ada orang pinter di sana, bisa nggak ya kasih pertolongan? Itu ada orang pinter, bisa nggak ya saya nanya apa yang menjadi jalan keluar? Saudara, kita suruh ngadep fokus sama pribadi Allah. Tapi hati kita mulai berkata, ini ada saudara saya yang kaya. Aduh tolong ke gitu, tolong bantu saya. Saudara, kadang kita begitu. Kalau namanya fokus, artinya sepenuh hati harus memandang pribadi Allah yang besar, katakan amin. Kalau kita fokus, artinya kita komitmen untuk selalu memandang pribadi Allah. Ada gangguan, ada godaan, sini lihat saya saja, sini datang sama saya saja. Tapi kita akan berkata enggak, pertolonganku hanya datang daripada Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Saudara, makanya terkadang Tuhan izinkan kita dimarahin sama Tuhan. Ini waktu foto ini saya juga kesal saudara kasih Tuhan. Saya bilang, Arvin lihat papi mau foto ini. Gitu saudara kasih Tuhan. Gak bisa diem banget gitu saudara. Akhirnya dilihat saya. Buka klik berikutnya. Nah ini kan enak matanya. Lihat saudara. Harusnya kan begini. Ingat ya saudara. Kalau kita mau fokus sama Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kita harus memandang Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa indah. Seluruhnya harus fokus sama Tuhan. Gak bisa fokus sama kekuatan kita. Fokus sama pertolongan orang. Fokus kepada apa yang orang bisa bantu. Hari-hari ini dalam kesulitan apapun, pandang saja Tuhan. Tuhan sanggup menggerakkan orang lain untuk menolong kita, katakan amin. Bukan kita yang minta orang itu, tapi Tuhan yang akan menggerakkan orang untuk menolong hidup kita. Ini jauh lebih indah. Makanya Tuhan bilang diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Wow, tapi terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan dan mengandalkan manusia. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini.
Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Wow, saudara, pemazmur merasakan bahwa dalam kesulitanku, dalam masalahku, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Fokus kepada pribadi Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Inilah sebabnya kenapa hari-hari ini Tuhan mau ajar supaya tetap fokus kepada pribadi Allah. Kalau kita fokus kepada pribadi Allah, hidup kita tidak ditentukan dari apa kata orang. Hidup kita tidak dipengaruhi dari keadaan sekitar. Hidup kita sepenuhnya dari apa kata Tuhan. Dan hanya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, dalam segala kesulitanmu belajar seperti ini. Klik berikutnya. Ada satu burung yang berani ganggu burung elang, yaitu gagak hitam. Saudara tahu, gagak hitam ini suka serang elang. Dan apa yang terjadi? Gagak hitam ini menclok di pundak elang. Lalu dia mulai patuk bagian leher dari elang tersebut. Apakah elang berkata, macam-macam lu gagak hitam, berani lawan gua. Lalu dihajar, tastos, saling jotos menonjos, saling patuk mematuk. Tidak. Yang dilakukan elang bukan menghajar burung gagak hitam. Karena memang burung gagak hitam juga ada yang badannya besar, saudara. Dan hampir seimbang badannya besar dengan burung elang. Yang elang ini lakukan adalah ketika burung gagak ini menyerang dirinya. Ketika burung gagak ini mematok bagian lehernya dan mencengkram bagian badannya. Yang elang ini lakukan hanya terbang tinggi mengarah ke langit. Dan dia akan terus fokus kepada langit dan terbang semakin tinggi. Dia nggak pedulikan apa yang terjadi. Dia nggak pedulikan sakitnya dipatok elang. Dia hanya terus terbang naik fokus ke langit. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dia hanya fokus kepada apa yang ada di langit dan dia terbang semakin tinggi. Saudara tahu, dia nggak pusingin dengan keadaannya. Yang dia fokuskan hanya terbang tinggi. Dan apa yang terjadi, semakin berada ketinggian di langit, saudara, itu oksigen semakin tipis. Dan tidak semua burung bisa bertahan di dalam oksigen yang tipis. Hanya burung elang yang bisa bertahan. Dan burung gagak ini segera jatuh ke bawah. Apa yang Tuhan mau ajar? Tingkatkan kualitas hidup saudara untuk tetap fokus kepada Allah yang hidup. Oleh karenanya saudara, pastikan dalam segala keadaanmu, menghadapi setiap pergumulan hidupmu, kita selalu perhatikan keajaiban Tuhan dengan cara apa tadi? Yang pertama, diam dalam rancangannya. Dan yang kedua, tetap fokus pada pribadi Allah yang besar atas hidup kita. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.